Selamat sore Pak Hufrat, salam sehat, apa kabar? Selamat sore, salam sehat juga. Kabar baik ya Pak ya? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pak Hufrat pasti juga sudah tahu bahwasanya nanti malam kita akan lihat bersama ya bagaimanakah jalannya Paku Integritas gitu. Namun sebelum itu saya ingin bertanya ke Pak Hufrat, apa sih Pak yang memang harus dibahas atau harus dilakukan untuk capres dan juga cawapres kita siapapun yang nanti akan terpilih ya Pak untuk juga memberantas korupsi yang ada di Indonesia ini? Iya, pertama kalau menurut saya bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia ternyata dari tahun ke tahun itu tidak menunjukkan angka yang turun, malah menunjukkan angka yang naik. Indonesia pada posisi di urutan 118 di antara 180 negara di dunia. Skornya ada posisi di angka 34 dari 100 angka. Jadi menurut saya dari sisi data statistik, angka persepsi korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun ternyata bukan turun tapi naik. Yang kedua, bahwa dalam masa periode Pak Jokowi 5 tahun yang terakhir itu, ada pejabat negara, ada 5 lembaga negara dan menteri yang itu tersangkut perkara korupsi gitu. Dan ternyata tidak hanya pejabat negara, juga ada di lingkungan legislatif, baik di pusat maupun di daerah, termasuk di lingkungan hakim atau peradilan. Jadi ternyata bahwa korupsi itu tidak saja di eksekutif, legislatif juga di yudisial. Jadi ini sesuatu yang menurut saya betul bahwa korupsi itu sebagai extraordinary crime. Maka siapapun presiden dan wakil presidennya sesungguhnya harus bisa memastikan bagaimana roadmap pemberantasan korupsi di Indonesia 5 tahun ke depan. Di tahun pertama apa, di tahun kedua apa, ketiga apa, sampai kelima, baru menyampaikan bagaimana soal strateginya. Saya kira itu satu hal penting dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia gitu Mbak. Baik, baik. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara juga terkait upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak, bahkan juga dari KPK ya, yang punya juga tanggung jawab besar untuk memberantas korupsi. Ini kan juga dari tahun ke tahun sudah dilakukan ya Pak. Tapi lagi-lagi korupsi ini sudah membudidaya Pak, sudah berkembang di lingkungan masyarakat. Kita juga tidak hanya berbicara terkait yang ada di atas saja atau mungkin yang terlihat gitu, yang terlaporkan sejauh ini. Tapi korupsi ini kan juga bisa dari hal-hal kecil gitu ya Pak ya. Apa sih Pak yang membuat korupsi ini akhirnya menjadi hal yang biasa dan dianggap oleh masyarakat ya udah gitu Pak? Ya, karena menurut saya itu harus dimulai dari, menurut saya ya, ini harus dimulai komitmennya itu dari pimpinan nasional. Jadi dimulai dari presiden, wakil presiden di satu sisi, tentu juga di DPR di sisi yang lain gitu. Dan tentu butuh yang disebut sebagai strong leadership gitu. Yang betul-betul pemimpin yang tegas, yang berani dan berintegritas gitu. Sehingga tidak di depan khalayak seolah-olah dia adalah memiliki komitmen memberantas korupsi, tapi di belakang ternyata dia membiarkan atau permissiveness terhadap tindakan korupsi gitu. Jadi satunya kata dalam kebijakan dan dalam penerapan dan penegakan hukumnya itu harus sama gitu, Mas. Halo Pak Hufron. Siap. Iya, tadi sempat terputus Pak ya suara Anda, tapi ini sudah terdengar dengan jelas ya suara kami Jelas, juga. jelas. Oke, baik, baik. Pak Hufron, selaku juga pakar hukum tata negara, kalau menurut Anda, Pak, untuk memberikan hukuman ya atau punishment kepada para pelaku korupsi sebenarnya kalau menurut Anda sendiri di tanah air ini sudah sangat jelas dan tegas nggak sih, Pak? Iya, sih sebenarnya itu lebih ke persoalan penegakan hukumnya yang menurut saya harus konsisten gitu ya. Masih lemah berarti ya Yang menurut konsisten. Anda? Oleh karena itu, siapapun presidennya, siapapun nanti DPR-nya, menurut saya ada 3 hal yang mesti harus dilakukan. Pertama adalah tentang rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Menurut saya itu harus bagaimana caranya DPR dan Presiden membuat undang-undang itu. Yang kedua adalah rancangan undang-undang tentang pembatasan uang kartal. Saya kira ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kalau hari ini PPATK memberikan data bahwa ada dana
dari luar negeri yang masuk ke bendahara partai politik gitu. Tentu menurut saya hal itu harus didalemin gitu. Adakah unsur di situ sebagai misalnya itu adalah tindak pidana pencucian uang. Terus yang kedua bahwa persoalan apa transfer atau masuk nih kan karena memang kita tidak punya undang-undang tentang pembatasan uang kartal. Yang ketiga menurut saya undang-undang korupsi kita ini sudah out of date. Sehingga perlu dilakukan sebuah menurut saya perubahan tentang bagaimana dikaitkan dengan tadi yang disebut sebagai undang-undang perampasan aset tadi. Sehingga dengan perampasan aset tentu pelaku koruptor yang di berbagai lembaga termasuk pemerintahan, di eksekutif, legislatif, yudikatif dibatasi dengan undang-undang tadi. Rancangan undang-undang perampasan aset, pembatasan uang kartal, dan satu lagi tentu perubahan undang-undang korupsi karena menurut saya sudah tidak out of date. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, dalam kata lain berarti dimiskinkan gitu ya Pak ya. Ini juga kemarin banyak masyarakat yang berpendapat seperti itu. Kenapa sih mereka-mereka yang korupsi ini nggak dimiskinkan saja gitu? Mereka hanya dipenjara 1 atau 5 tahun gitu. Nanti belum juga dipotong-potong remisi ya Pak ya. Dan akhirnya ketika mereka bebas, mereka masih punya beberapa aset gitu. Anda juga melihatnya seperti itu nggak Pak? Ya, jadi menurut saya bahwa itu betul. Itu ketika instrumen hukum tadi itu dalam rangka membatasin peredaran uang ilegal gitu ya. Maksudnya uang yang diperoleh dengan syarat tidak sah itu dibatasi dengan 3 undang-undang tadi. Tetapi memang menurut saya jauh lebih penting proses penegakan hukum itu yang istilahnya itu bagaimana ada dugaan misalkan di LP itu ada umpama jual beli kamar. Ada dugaan tidak sedap begitu. Begitu juga pembantaran kalau ada dugaan bahwa kalau mau pura-pura sakit bisa dikeluarkan. Itu namanya dibantar. Itu juga bisa dijual belikan. Begitu juga kemarin ada dugaan bahwa di LP atau kemudian tahanan kasus KPK ternyata juga ada gratifikasi. Yang kemudian menurut saya, bagaimana kalau aparat penegak hukumnya saja sudah bisa disuap gitu. Sehingga pada titik seperti ini menurut saya butuh yang tadi saya sebut roadmap strategi bagaimana pemberantasan korupsi 5 tahun ke depan. Dan itu kita ingin tahu seperti apa gitu para capres-cawapres itu. Kira-kira gitu Mbak. Menurut Anda yang harus segera dibenahi ini dari sektor mana Pak? Ya menurut saya dimulainya dari dirumuskan 3 undang-undang tadi itu. Oke, baik. Lalu Pak Hufran, ada mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kita Pak terkait topik kita hari ini? Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa soal korupsi itu sesuatu yang sangat serius. Karena yang dirugikan itu tidak saja adalah negara, tetapi sesungguhnya yang dirugikan itu adalah masyarakat. Misalkan kalau itu tidak dikorupsi, ada dana sebagian besar yang tentunya dari dana yang dikorupsi itu bisa dipakai untuk kepentingan pembangunan, untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu sesungguhnya keseriusan capres-cawapres dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sesuatu yang serius dan itu harus menjadi perhatian. Kira-kira gitu Mbak. Baik. Agar juga kepercayaan masyarakat ini bisa kembali tinggi lagi gitu ya Pak ya kepada pemangku kebijakan juga gitu. Oke, baik. Nah Pak Hufran nanti juga jangan lupa ya Pak kita tonton bersama jalannya Paku Integritas ya. Kita bisa lihat bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan atau akan direncanakan ya para paslon untuk memberantas korupsi 5 tahun ke depan gitu Pak Hufran ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hufran. Sama-sama. Selamat sore, salam sehat, salam sukses.